Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Khotibah rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa boleh kita berinfak kepada orang yang bukan muslim, pada orang kafir, pada orang musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat selanjutnya prioritas itu yang paling diutamakan untuk diberikan infak. Nah, di ayat 273 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan auzubillahi minasyaitonir rajim lil fuqara'i alladzina usiru fi sabilillah. Jadi prioritasnya itu adalah bagi orang-orang fakir yang terusir di jalan Allah. Ini kata para ulama, lamnya ini adalah jawaban atau sambungan dari ayat sebelumnya yang mengatakan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan itu untuk diri kalian. Ini bukan artinya kita berinfak untuk diri kita sendiri, tapi balasan pahala kebaikan itu akan kembali bagi diri kita sendiri. Ai infakna dibikeun ka saha? Nah, di sini sambungannya. Jadi wa ma tunfiqu min khairin lil fuqara'i fali anfusikum, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan untuk orang-orang fakir, maka itu pahalanya, kebaikannya akan kembali pada diri kalian sendiri. Nah, fakir teh itu dibedakan dengan orang miskin, tapi kalau dalam satu kalimat bersamaan itu tidak bisa dibedakan, rek fakir rek miskin sami. Nah, tapi kalau dipisahkan kalimatnya biasanya diartikan orang fakir itu orang yang tidak punya penghasilan. Jadi untuk sehari-harinya itu benar-benar mengharapkan belas kasihan orang lain. Sedangkan orang miskin itu dia punya usaha, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, atuh fakir teh da loba, fakir teh. Mun aya fakirna, fakir anu malas jeung pas fakir anu rajin. Nu mana pasihan? Aya fakirna teh wani menta, aya nu teu wani menta. Nu mana? Oh, aya fakirna teh anu ieu mah naon? Nu saleh sok ibadah, aya fakir nu tara ibadah. Mana fakir semuanya itu dia termasuk kepada orang yang fakir. Tapi di sini dikasih kain. Jadi di antara fakir-fakir itu yang paling diutamakan adalah fakir yang ini, yang mempunyai sifat alladzina usiru fi sabilillah, yang terusir karena di jalan Allah. Kata para ulama, sababun nuzul ayat ini tentang orang-orang mukmin yang hijrah ke Madinah. Jadi dari Mekah itu diusir, hartanya tidak boleh dibawa, hanya membawa pakaian yang dipakai. Itu sekitar 400 orang. Jadi hijrah teh di Mekah ke Madinah teh 400 orang tanpa membawa apapun. Di Madinah itu nya urus bentang lantung, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan. Sampai mereka itu berusaha, ada yang dimuakhotkan, nah ada yang juga kembali sukses melebihi orang lain, melebihi orang Madinah sekaligus seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi aya anu henteu kitu gitu, di mana tuh mereka tinggal, maka dibikinlah di samping masjid itu jadi atap untuk menjaga mereka dari panas atau hujan. Mereka tidur di sana dalam masjid. Nah, itu disebutnya itu supah. Maka terkenalah mereka itu ahlu supah. Jadi ahlu supah itu orang-orang yang tidak bekerja, tidak berdagang. Mereka itu kalau pergi mereka berjihad di jalan Allah. Di masjid mun aya nabi,
eta teh mencari ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk makan dari mana? Nah, betul-betul mengandalkan dari pembelian orang lain. Tak Nabi gesok menggaduh candak bala kecelakaan yang ahlu supah. Nah, itu disebut sebagai alladzina usiru fi sabilillah, orang-orang yang terusir di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi, mereka itu tidak mampu dorban berjalan di muka bumi. Maksudnya itu jadi sempit. Nah, jika siga sempit bumi itu karena mereka terhalang jihad di jalan Allah perang. Kayaknya lamun dagang kan dagang mah kudu hade kasasawa ge nya. Pelanggan teh sama rek pelanggan nu bager rek nu bader gitu. Sama rek pelanggan nu pikarasepeun nu pikasebeleun kudu bager kitu nya. Bager teu bisa misalnya aya nu pikasebeleun rek meuli ieu sabarahaan mau dijual teu bisa. Teu bisa gitu dagang kudu hade ka mana oge gitu. Maka nu dagang mah teu boga musuh biasana nya. Tah kalau orang-orang ahlu sufa itu kan dia berperang pagaweanana teh. Jadi membantu Nabi Muhammad SAW untuk berjihad di jalan Allah. Jadi lamun misalnya ka dieu teh berarti musuh. Ka ditu meureunana mantan musuh. Ka dia keluarga musuh anu baheula di perangan. Maka terbatas untuk keluar itu. Dan itu tidak akan berjalan kalau jadi pedagang bisa seperti tadi. Kudu bager ka saha itu. Da manehana nama untuk berjihad di jalan Allah. Nah, makanya mereka itu fokus saja berjihad di jalan Allah dan tidak berusaha, tidak berdagang. Yahsabuhumul jahilu aghniyaan minat ta'afu. Kemudian orang-orang yang jahil itu dalam artian tidak tahu ilmunya, menyangka mereka itu aghniyaan, orang-orang yang kaya, minat ta'afu, dari karena mereka tidak mau meminta-minta. Jadi itu fakir tapi tidak mau meminta. Kunaon? Menjaga kehormatan diri. Nah, anu kieu mah justru anu kudu diutamakeun. Nah, layas aluna nasa ilhafa. Nah, mereka tidak mendesak orang-orang untuk meminta dan dikatakan mereka itu ta'rifuhum bisimahum. Kamu mengetahui ciri-ciri mereka itu dengan ciri-ciri atau tanda dari yang mereka perlihatkan, tapi tidak diketahui kecuali oleh orang-orang tertentu. Nah, jadi anu kieu mah teka tingali minta, teka tingali butuh, ya, dan teu lusuh, henteu siga ripuh. Ya, kapungkur saur-saur eka di Pajagalan aya ustad lamun teu boga beas teh make jas. Ya, aya anu teu ngarti mah, oh si ustad keur loba duitnya gagah make jas. Tah muridna anu ngarti mah langsung kurunyung ka bubit ustad ieu hatur lumayan pasien keur beas. Nah, itu teh menjaga kehormatan supaya tidak meminta-minta jeung tara narima di sekolah. Nah, hiji bisi naon? Bisa jadi siga gratifikasi jeung bakal beda perlakuan terhadap siswa tersebut pada santri tersebut itunya. Kemudian juga tidak untuk diketahui oleh banyak orang pikeun kadit. Jadi benar-benar menjaga hartanya. Pangpangna lain ngajaga harga diri teuing tapi ngajaga ilmu ulah nepikeun ka ilmu teh jadi tidak tegas, tidak adil dikarenakan pemberian. Nah, jadi eta ieu mah kudu anu ngarti, nya. Ditinggali teh ngaragap ku perasaan urang sadayana atawa deukeut ku ikatan emosional. Sad nu bararesi bumi teh muhun da teu masak kitu. Oh, nuju teu masak. Tah berarti eta teh keur eueuh dapurna keur teu ngebul bararesi kitu. Eta teh ciri yang jalma nu menjaga harkat martabat dirina terutama martabat agamana. Nah, itu yang harus diprioritaskan tuh. Dia orang-orang yang menjaga martabat dirinya.
Nah, tidak memaksa pada manusia. Nah, dalam hadis dikatakan man lahu uqiyah, siapa yang punya satu uqiyah. Nah, kemudian dia meminta, maka pada dasarnya dia sudah meminta secara paksa. Satu uqiyah itu 40 dirham. 40 dirham itu sekitar banyak, sekitar 1.600.000-an. Mun boga duit sakitu minta teh sudah termasuk mendesak pada orang lain. Sementara meminta itu diharamkan dalam agama. Siapa yang meminta padahal dia itu tidak layak akan datang pada hari kiamat dengan muka tanpa dagingnya, tanpa ada kulit, hatinya itu tidak tahu malu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, tetapi diperbolehkan untuk 3 golongan kata Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang punya tanggungan. Jadi dia misalnya boga tanggungan seperti panti asuhan, panti jompo, anak yatim. Nah, ketika dia meminta itu untuk kebutuhan mereka diperbolehkan. Bahkan kalau dia juga terbatas untuk berusaha untuk dirinya sendiri karena mengurus panti asuhan, maka dia boleh mengambil dari apa yang dia pinta. Kemudian yang kedua, orang yang bangkrut. Jadi orang yang tertimpa musibah nepikeun ka bangkrut, nah, rugikeun ka banyak hutang, jadikan aset dijual, itu boleh meminta. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar tidak mempunyai apa-apa sampai dikatakan 3 orang di lembur nate jelema ieu jelema geus jatuh fakir jatuh miskin, itu baru diperbolehkan untuk meminta. Jadi minta teh meunang teu? Saya teu. Minta teh kengeng. Saya teu. Nu teh kengeng naon atuh? Minta-minta pagawean nya. Saya minta mah sebab lamun urang teu minta teu apa kudu carioskeun. Naon atuh bedana anu minta jeung minta-minta? Ngadinten ge ai minta keneh mah teu nanaon. Matak unggal dinten oge eta teh teu boga gitu. Di profesi mah berarti minta teh lain ku sabab butuh, ku sabab bersabab. Aya minta mah sakali nalika geus kacumponan kabutuhanana eureun mentana. Nu menta-menta mah sanajan geus kacumponan kabutuhanana oge anggar weh menta, tah eta anu teu meunang. Maka ikhwati iman rahimakumullah, dikatakanlah wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan min khairin dari khair. Nah, khair itu disebut untuk harta, karena harta juga dalam Al-Quran disebut sebagai khair. Contoh dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil lasyadid. Nah, dia itu manusia itu cinta sekali terhadap harta, cinta sekali terhadap harta. Diungkapkan dengan khair itu karena dengan harta itu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk masyarakat umum. Harta itu berguna, bermanfaat, menghasilkan kebaikan. Nah, apa yang kalian infakkan dari kebaikan itu, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dia akan memberikan infaknya, hasil dari infaknya, balasan dari infaknya kepada orang yang mengeluarkan di jalan Allah. Nah atuh kudu aya prioritas. Tadi prioritas dari semua yang membutuhkan adalah fakir. Dari prioritas fakir itu adalah fakir yang usiru fi sabilillah. Kenapa harus ada prioritas? Karena pahala dan jariahnya itu berbeda. Contohnya, lamun ibu masihan kanu bara main, nah eta teh ngan ukur cukup keur dituang weh, terus dituang beres. Tapi kalau ibu memberikan pada anak yatim penghafal Al-Qur'an, dimakan oleh mereka, digunakan untuk beribadah, menghafalkan Al-Qur'an, itu jariah pahalanya lebih banyak. Ya.
dibandingkan ibu memberikan pada fakir miskin anu baramain misalnya. Walaupun itu juga ada pahalanya, tapi tingkat jariah kemanfaatannya itu berbeda. Ibu misalnya teh infak ieu mah buku atau kitab atau mushaf Al-Qur'an, itu berbeda kalau untuk sekedar tadi kanu baramain. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala satu waktu memberikan pada kita prioritas ini yang harus diutamakan. Nah, ikhwati rahmatullah, insyaallah urang lanjutkeun aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.